Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kita membahas tentang tabung, yaitu luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di pertemuan kedua ini adalah kita akan bahas tentang volume kerucut. Nah, sebelum sampai kita bisa menemukan volume kerucut, saya akan ajak kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, perhatikan kegiatan-kegiatan tersebut adalah seperti ini. Pertama-tama, kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, sediakan selembar kertas. Nah, kertas ini yang agak tebal. Yang kedua, alat yang berikutnya adalah sebuah gunting untuk memotong. Yang ketiga, ballpoint. 4. Penggaris. 5. Seletip atau lakban. Yang keenam, beras. Ya, beberapa genggam lah. Kalian tempatkan pada sebuah wadah. Nah, itu yang harus pertama-tama kalian persiapkan. Setelah alat dan bahan kalian persiapkan, mari kita lanjutkan dengan kegiatan yang pertama. Nah, pada langkah yang pertama ini, buatlah sebuah lingkaran pada kertas yang sudah kalian persiapkan. Kemudian, setelah kalian buat lingkaran, kemudian digunting, seperti nampak pada gambar di samping kiri. Nah, ini adalah nanti akan menjadi alas tabungnya. Langkah yang kedua, setelah alas tabung tadi kita gunting, kemudian kalian buatlah selimut tabungnya. Untuk membuat selimut tabung ini, yang penting adalah kalian sesuaikan keliling alas tabung ini dengan panjangnya selimut tabung. Nah, itu seperti pada gambar di samping kiri. Setelah itu, mari kita lakukan langkah yang ketiga. Pada langkah ketiga ini, sambungkan selimut tabung tadi sehingga nampak seperti pada gambar ini. Kemudian alas tabung yang sudah kita gunting tadi kita tempelkan di bawah dengan menggunakan selotip. Nampak seperti pada gambar di samping kiri. Langkah yang kelima, sambungkan setelah selimut tabung disambungkan dan alas tabung digabungkan dengan selimut tabung tadi dengan menggunakan selotip, maka bisa kalian perhatikan melalui video yang di samping kiri. Bentuknya sederhana, jadi tidak usah kalian terlalu memikirkan itu harus rapat sehingga tidak ada lubangnya. Ya, yang penting seperti tabung yang ada pada video itu. Ada tidak rapat
sedikit juga tidak apa-apa, karena nanti tidak akan mempengaruhi hasil. Nah, mari kita lanjutkan kegiatan kita. Langkah berikutnya yaitu langkah yang keenam. Buatlah sebuah kerucut dengan tinggi yang sama dengan tinggi tabung. Nah, perhatikan tinggi ini sama dengan tinggi tabung. Nah, ketinggian ini cukup kalian perkirakan saja. Ya, boleh diukur, tetapi kalaupun tidak diukur, asal diletakkan bersebelahan dan tingginya sudah mencapai tinggi yang sama, maka itu sudah cukup. Nah, untuk yang kerucut ini tanpa alas, jadi hanya selimut kerucutnya saja. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar di samping kiri. Langkah yang ketujuh. Setelah kerucut tadi selesai, kemudian kita perhatikan langkah-langkah berikutnya, yaitu isilah kerucut tadi dengan beras sampai penuh. Kemudian setelah kerucut terisi dengan beras sampai penuh, tuangkan isi di dalam kerucut tadi, beras tadi, tuangkan ke dalam tabung tersebut. Kemudian yang berikutnya, isi kembali kerucut tadi dengan beras sampai penuh lagi. Kemudian tuangkan lagi ke dalam tabung tadi. Nah, kalian tuangkan sampai mencapai tabung itu menjadi penuh. Jadi, yang akan kita perhatikan ini berapa kali kita bisa memasukkan beras yang ada di dalam kerucut tadi ke dalam tabung. Langkah yang ke-9, setelah tabung terisi penuh dengan beras, maka saya minta untuk mengisi kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah, ini akan saya kirimkan dalam bentuk foto, tetapi perhatikan terlebih dahulu cara mengisinya. Saya bacakan, berdasarkan aktivitas yang telah kalian lakukan, tabung terisi penuh oleh beras setelah berapa kali pengisian oleh kerucut. Kalian isi ini berapa kali pengisian oleh kerucut, kemudian maka volume tabung sama dengan berapa kali volume kerucut. Nah, tentunya bilangannya yang tadi kalian tuliskan sebelumnya. Kita lanjutkan, atau bisa dikatakan bahwa volume kerucut sama dengan 1 per berapa kali volume tabung. Nah, untuk memudahkan, saya beri petunjuk bahwa angka di bagian ini, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga ini menunjuk pada angka yang sama. Sedangkan pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang pertama, volume tabung kita sudah temukan bahwa volume tabung itu adalah
pi R kuadrat T. Jadi volume kerucut kita akan temukan, yaitu sepertiga dari titik-titik. Nah, tentunya titik-titik ini adalah volume tabung tersebut. Nah, kalian tinggal pindahkan. Dengan demikian ini akan memudahkan kalian untuk bisa mendapatkan volume kerucut melalui volume tabung yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, silakan kalian nanti salin, kemudian dituliskan di buku catatan, kemudian kalian foto dan kembalikan kepada saya. Nah, untuk yang masih mengalami kesulitan bisa langsung ditanyakan, bisa di grup ataupun bisa langsung ke nomor saya. Nah, harapan saya dengan melakukan langkah-langkah ini, kalian bisa benar-benar mengerti atau memahami tentang volume kerucut ini. Nah, setelah itu kalian akan saya beri tugas menyelesaikan 2 soal. Nah, 2 soal itu nanti juga akan kalian kirimkan kembali kepada saya. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Tetap semangat dan semoga pada pertemuan yang kedua ini kalian bisa memperoleh manfaatnya.